Sedangkan yang dijanjikan oleh Allah kepada ikhwan Thariqah Tijani adalah surga Illiyin. Kenapa? Menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini jadi tetangga Rasulullah, sehingga kata Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu di Jawahirul Ma'ani, kalau para wali kutub itu ngelihat dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada fuqara Tijani. Jadi kelasnya kita, bukan kelasnya Sayyidi Syekh, bukan kelasnya yang hebat-hebat. Untuk kelas kayak kita, dilihat surganya oleh para wali kutub. Ya, wali kutub seperti setaraf Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hasan Asy'ari itu wali kutub. Mereka kalau ngelihat surganya Ikhwan Tijani itu akan nangis dan berkata, kami tidak mendapatkan apa-apa dibanding yang diberikan oleh Allah kepada Ikhwan Thariqah Tijani. Jadi ini nilainya kayak gitu. Ikhwan Tijani di sisi Allah. Makanya dijelaskan di manaqib kan. Kanu indallah akbaru min akabiril aqtab walau kana min jumlatil awam. Jadi Ikhwan Tijani itu oleh Allah, di sisi Allah punya derajat lebih hebat, lebih besar, lebih agung dari para wali kutub. Walaupun hanya petani. Ya, orang awam. Kayak di Sukabumi kan rata-rata petani. Walaupun hanya ngojek, hanya nyupir, hanya jualan asongan di jalan. Tapi jika membaca wirid Thariqah Tijani, akan mengalahkan mereka. Masa. Ini kan, wong hanya jualan cendol. Wong hanya jualan asongan tahu dari mobil ke mobil. Mungkin ada ikhwan di sini. Kalau di Probolinggo banyak ikhwan begitu. Kok bisa? Kita lihat kenyataan sejarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat. Salah satu sahabatnya yang masyhur kita kenang. Bahkan namanya dijadikan petugas muadzin. Apa? Bilal. Ya kan? Siapa yang jadi Bilal? Kan begitu kan? Karena itu muadzinnya Rasulullah, tukang adzannya Rasulullah. Jadi kata Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, sahabat Nabi paling bontot. Sahabat Nabi paling miskin amal. Jadi barisan paling belakang. Dibanding pahala ibadahnya para wali kutub, kata Syekh Tijani, laksana berjalannya semut. Jadi ibadahnya wali kutub sebanding dengan berjalannya semut. Dengan terbangnya burung layang-layang. Tahu burung layang-layang? Dadali itu. Tahu dadali, Pak? Bahasa Sunda apa dadali ini? Ya? Ya, yang ada apa nanti apa namanya? Ya, sarang burungnya sampai harganya jutaan per kilo. Walet. Nah, itu. Itu kan kalau terbang kan cepet kan. Jadi ibadahnya wali kutub dibanding sahabat, perbandingannya laksana semut berjalan dengan terbangnya burung walet. Kenapa kok begitu? Kan begitu kan? Jadi para sahabat yang paling miskin itu rata-rata pernah berjuang bersama Nabi. Sehingga mereka, para sahabat Nabi, mendapat pahala ibadah seluruh umat Islam. Apalagi sahabat besar Nabi yang terlibat perang Badar. Ya tidak bisa dijelaskan kayak apa. Kenapa? Tanpa sahabat ini, ya secara teori Islam tidak akan ada. Sehingga Nabi dalam doanya di perang Badar minta, ya Allah lindungi umat ini. Kalau sampai punah umat ini, ya Allah, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu setelah ini.
Itu. Dan dilindungi oleh Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi kemenangan. Padahal musuhnya lebih banyak. Para sahabat, andaikan sahabat Bilal sekarang datang ke sini dengan pakaian aslinya, Anda tidak akan nyapa. Paling-paling diusir. Kenapa? Gembel Pak, mantan budak. Ini. Kenapa kok namanya namanya harum banget. Semerbak sampai dijadikan nama bagi orang yang adzan di masjid, terutama ketika sholat Jumat. Siapa Bilalnya? Kan begitu. Ketika disebut namanya radhiyallahu anhu. Kan begitu. Karena memang martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal orangnya yaitu awam. Kira-kira kalau budak pernah sekolah enggak? Kalau kita pernah masih sekolah, masih mondok, Pak. Sayyidina Bilal tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok. Mantan budak, kulit hitam, rambutnya keruwel. Itu. Jauh dari kita. Tapi karena ketersambungannya dengan Rasulullah. Sahabat Nabi. Karena titel inilah dia, di sisi Allah punya nilai yang sangat dahsyat. Terus bagaimana Ikhwan Tijani kok punya martabat tinggi di sisi Allah? Karena tarekat Tijani ini satu-satunya tarekat yang diakui oleh Rasulullah sebagai miliknya. Tarekat Sufiyah, tarekat yang lain yang di seluruh dunia jumlahnya sekitar 360 tarekat yang ada. Yang masuk ke Indonesia diteliti sama NU, kemudian dibuat asosiasi namanya Jatman Jamiah Littoriqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jumlahnya 44.